Insya Allah saya sowan ke sana deh. Memang harus nih, Mm-mm. karena ingin Harus, meluruskan. harus. Iya. Makanya kan gini teman-teman ya, panjenengan itu tidak apa namanya, jangan berkecil hati, jangan merendahkan diri. Oh saya siapa mau nulis? Tidak apa-apa, tulis aja buku itu sebisanya. Yang penting sumber referensinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuannya apa? Menghidupkan kembali dunia literasi di Indonesia ini. Karena bangsa Amin kita ya ini Allah. malas baca loh. Iya, iya, iya. Kita ini lebih senang mendengarkan, lebih senang menonton daripada membaca. Padahal perintah Al-Quran pertama kali yang diwahyukan itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu loh. Suruh baca. Gus, makasih Gus. Jadi semangat, saya on fire lagi nih. Wah, Makanya harus, kalau kita harus. di makanya kalau kita dijejeli dongeng, kita itu ya aja dulu gitu kan. Iya. Moh lah. Nek balawi aku malah sesat kok. Lah iya dulu, maksudnya dulu kan kayak gitu. Kita didongengin, ini bisa ini bisa ini kan ya aja manggut-manggut. Oh gitu aja kan. Ya karena Kayak malas orang mikir. bego ya emang bego gitu. Heeh. Karena malas mikir kita. Nah sekarang baru kena batunya nih. Dulu. Iya, iya benar itu Gus. Macam saya ini nggak berpendidikan, SD pun nggak punya itu. Aku suka mendengarkan sebab aku nggak pandai gitu. Ya tapi Nah, Bang alhamdulillah bersyukur Semianto. aku ikuti Nah, terus gini gitu loh, loh. Bang Semianto. Gini loh, sekarang itu kita hilangkan kalimat saya ini SD aja nggak lulus, saya ini nggak punya latar belakang pendidikan formal yang sampai kepada strata 1, 2, 3 lah, nggak, hilangkanlah kalimat itu. Karena apa? Karena begini, Allah itu maha tahu terhadap keadaan hambanya di setiap zaman. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad oleh Allah itu, ya kan, Nabi itu ditakdirkan menjadi seorang nabi yang tidak berpendidikan formal, akan tetapi nabi itu dianugerahi fatonah, kecerdasan. Intinya itu fatonah. Jadi kalau memang Anda itu sudah terlambat nih, aduh saya dulu orang tua saya nggak mampu apa segala macam sehingga saya nggak mengenyam pendidikan formal, sekarang saya udah umur sekian, hilangkan apa namanya, penyesalan itu. Karena kesempatan itu selalu ada selama hayat masih dikandung badan. Bukan hayati loh ya, hayat. Jadi harus apa namanya, panjenengan itu harus pede, Bang Semianto. Harus pede. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Gus, semangat semangat. Aku kalau menyuarakan ya lihat sejarah, kalau menyuarakan ini hal Pak Alawi, aku ngomongnya ya istilahnya ya gitulah, sepengetahuan saya gitu tentang sejarah. Ya sekarang loh Bang Semianto, orang yang ngakunya S2 kayak apa Rumel itu aja narasinya bagaimana? Utsman bin Yahya itu mufti. Tuh loh. Karena negara Belanda, negara Belanda itu adalah pemerintahan yang sah di Indonesia. Makanya kalau memberontak ya haram hukumnya sesuai dengan fatwanya Utsman bin Yahya, kan geblek itu. Itu Orang namanya jelas-jelas Belanda di layang-layang sini itu uwet menjajah. Gus, munyer Nah, kepalanya tuh. makanya mau ngandalkan S2-nya. S2 apa Iya. ya? Kebenaran nggak mau dia, maunya mau munyer saja, serupa layang-layang tuh, yang di atas nggak bisa tenang. Tapi Rumail apa sih, emang aneh tuh orang tuh Gus. Gitu. Dia sendiri melaknat Wahabi karena harus berdasarkan ikut pemerintah, ya kan. Dia sendiri harus ikut pemerintah kalau Belanda. Ini gimana sih dia? Kacau ini kan. Ngacau, ngacau, ampun, narasinya orang. itu ngacau. Macam saya ini loh, ngacau. Aku kalau dari Pak Alawi ini kan lihat dari tingkah lakunya atau saudaraku, nggak percaya gitu. Karena diceritakan kalau Nabi kita itu ya tabligh wa tonah dan amanah, Anda puguh dan ada aksor gitu kan kalau orang Jawa. Ya gitu aku Saya cara pernah melihatnya para kafir. saya pernah lihat VT
kalau Rumel Abbas itu memang ditugaskan oleh RA, entah itu dibayar atau tidak. Tapi seingat saya VT itu sih ada apa ya? Seolah-olah Rumel Abbas itu memang diandalkan betul sama RA. Jadi ada seolah-olah ada jaminan ekonomi apa jaminan sosial apa itulah nggak tahu gitu. Aku pernah lihat VT-nya, cuman nggak sempat saya simpen waktu itu gitu. Jadi sampai kapanpun ya ngotot framingnya gimana, narasinya gimana, sampai kapanpun ya tetap akan mempertahankan itu. Sekarang yang nggak bisa lagi, saudaraku, nggak bisa ndawir, semua akses tertutup, ATM kuburan tertutup, semua tertutup, ngemis nggak boleh, ya. Pak Alawi ya, jadinya sekarang sakit cetak, sate otak, nah. Enggak sih, Masih Rumel itu loh 50% maksudnya. sih. Bang Semianto masih 50%. Saya kan kanan kiri biasa mantau juga. Dia masih 50%. Karena masih ada Kibin. Makanya kita doakan aja lah. Iya, Mudah-mudahan ya orang-orang yang ikhlas itu dapat hidayah dari Allah, balik ke jalan yang lurus gitu. Amin. Iya. Kasihan Mereka itu orang-orang ikhlas. masih mengincar kepala daerah yang kimbin. Contohnya kemarin itu kan di Kalbar itu ada selawatan Habib Syekh itu. Kenapa kok bisa? Karena kepala daerahnya itu kimbin masih. Hmm. Terkait Rumel, terkait Kumel itu tidak mungkin lah tidak dibayar. Keliling negara itu Pak, tak mungkin pakai uang pribadi Pak. Mencari kitab Sung Gokong yang hilang itu. Apalagi santri bersarung ini yang diharapkan adalah ghanimahnya. Nah, ghanimahnya perang narasi ini apa? Ya, hubabah-hubabahnya itu yang mau dirako bisa santri bersarung. Hubabah. Tapi tapi hubabah yang masih ting-ting ya. Kalau yang Tak nyaman santri saya angkat bersarung, tangan, tak Bos. nyaman. Ameng bau ameng. Amang ya guys. Tak nyampe. Ameng. Kata santri tak nyampe. Gus, tapi kalau profesional manajemen Mali dia welcome kan ya ke setiap orang kan Oh, ya. sangat welcome. Alhamdulillah ya Allah. Sangat welcome beliau. Beliau itu walaupun seorang profesor ahli filologi, bukan hanya diakui di Indonesia tapi sudah tingkat internasional gitu kan. Dan beliau juga seorang dosen di Universitas Erlangga gitu kan ya. Tapi low profile beliau itu. Low profile artinya dia mau, mohon maaf loh ya, ngobrol sama tukang becak aja loh. Itu masih dilayani sama beliau itu. Masya Allah luar biasa. Iya, Kalau- karena memang kalau orang Adab-adabnya kalau orang orang betul-betul Nusantara. kalau orang betul-betul berilmu itu dia tidak akan membeda-bedakan status sosial seseorang. Masya Allah. Karena jelas kan yang membedakan itu hanya iman dan takwanya. Betul Gus, betul. Betul. Beda dengan yang di seberang itu. Kita dibilang kaki 4 nanti. Jadinya gimana? Kaki 2 jadi kaki 4. Saya dulunya itu nggak tahu karena ia mengaji, mendengarkan itu. Ya Gus Hasan, aku simak. Tadi saya sama Kimat itu buka-buka file-file sejarah ya. Kebetulan itu sampai merambah ke masalah DNA. Nah, ketika sampai ke DNA itu, kata Kimat itu ya, dalam literasi sejarah itu, jadi Fir'aun itu kan dia ini orang baik sebenarnya. Gitu loh.
Contoh kasusnya itu seperti Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, ya kan? Nah, setelah Nabi Yusuf itu, Mesir itu baik teman-teman. Cuman ketika salah satu penerus daripada Fir'aun itu, Fir'aun yang kesekian ya, itu kemudian memiliki penasehat spiritual yang bernama Yuya, gitu loh. Nah kemudian Fir'aun itu punya anak perempuan dinikahkan sama anaknya Yuya. Nah jadi Fir'aun yang ngaku Tuhan itu adalah cucunya Yuya, Oh, gitu loh. Kesimpulannya ya kan, kalau kena darahnya itu bahaya, gitu loh. Terus santri bersarung mau bercocok tanam di situ, payah. Astagfirullah, ya Allah, semoga gak terjadi dong. Dalam anak cucu kami. Ya Allah, ini gimana nih yang anak-anak kiai itu dicocok tanam sama Kapib itu. Naudzubillah min iya, dzalik. ya. Masya Allah ya. Makanya, Itu sedih juga Mas, prihatin Masa kita ya. Allah begitu. Ini kan sebagai sebagai teguran dari Allah ya, bahwasanya kita itu harus open minded. Islam itu agama ilmu. Buktinya Islam itu agama ilmu. Wahyu yang pertama turun itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan perintah untuk belajar membaca, belajar menulis, gitu loh. Artinya apa? Membaca dan menulis itu adalah sarana ilmu pengetahuan. Nah di situ Allah itu memerintahkan kita untuk open minded, tapi ya kan dibatasi atau dibentengi dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, kan begitu. Kita boleh belajar ilmu apa saja, yang penting bismi rabbikal ladzi khalaqnya itu menjadi benteng kita, gitu loh. Gitu. Kalau sudah ikro kan bisa tahu tadi, oh ini keturunan Yuya. Jadi kalau udah tahu keturunan Yuya Gus, kalau saya bercocok aja Gus, tanamnya lebih beda nanti, bercocok aja. Cocok. Benteng nyocok Iya ginilah, alhamdulillah ini. Tambah pengetahuan, tambah ilmu. Jadi tahu Yuya ya Pak. Iya, dari itu aku ini umuranku 50 lebih. Nah, Ada iya, deteksi jadi tahu itu aku Yuya. tuh masuk, naik dan bertanya. Aku kan sama Kapib memang dari dulu, Habib Rizik itu aku lakukan dulu masih kerat-keratnya. Habib Rizik musuhnya NU. Kalau aku di room Kapib tuh aku lawan terus. Gimana itu Pak Rizik itu suruh tes DNA. Aku lu sebagai kibinnya Rizik, sekarang gimana itu suruh tes DNA, langsung diturunkan kalau masuk tempatnya room macam itu. Aku logika saja gitu, karena aku kan nggak berilmu membaca itu. Tapi apa yang pernah diucapkan itu kan aku ingat gitu. Siapa saja yang mengucapkan di room kan aku ingatkan gitu, ingatkan. Jadi aku pilih berbicara gitu, saudaraku. Itulah aku. Masuk roomnya KP macam itu saja lawannya. Kenapa tes DNA diharamkan gitu? Berarti besok kalau masuk room Kapib Iya, iya. lagi, sampean bisa kenal Yuya, bilang Yuya juga. Lah iya, aku sekarang kalau di room tanya sama kibinnya pun tanya. Kadang-kadang aku dilempar, dikeluarkan. Aku nggak pakai ilmu, dan kau nggak berilmu gitu katanya. Loh ini fakta, aku gitu kan ngeyel aku kan. Ini kan fakta, bukan saya yang berbicara gitu. Sejarah yang mengatakan. Assalamualaikum itu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang betul ya Mohon tadi izin, apa yang kawan-kawan. dikatakan Gus Hasan. Oh, semalam saya keroyok rombongan gempur sama Yatno tuh. Saya mau dilaporkan katanya memecah belah bangsa. Yang memecah belah itu orang Ba'lawi itu kok. Buat keroyok tadi malam aku, kawan-kawan. Aku kalau yang Daerah aku mana, tapping, Bang? aku mau naik pun gak dinaikkan loh saudaraku. Aku bukan apa, aku tapping saja. Di Gempur pun tapping. Aku itu ada yang pemburu itu yang keras tuh. Aku itu, saudaraku, kau ada saudara di Banyuwangi, aku bilang. Sama saya nggak mau ngomong keras. Nanti saya ngomong terus dia turun.
Ya saya itu keras nantang-nantang mau aja apa. Kita sama manusia gitu. Kalau keras-kerasan dulu kita pun orang yang keras-keras macam itu. Itu. Tadi Di malam room saya siapa itu? tunggu, aku suruh melaporkan karena kita nih sebagai anak bangsa wajib membela negara Guinea ini baik dirongrong dari dalam maupun luar negeri, itu wajib hukumnya. Jadinya saya melawan tadi malam itu Kita karena kan semua ikut Mbak Yaya SMA Sari bilangnya cinta sama negeri kita ya harus kita buktikan. Jangan kita omong-omong ya begitu. Secara apa? Ya kemampuannya kita sendirilah. Macam kita mampunya gimana ya semampu kita gitu loh. Kalau yang para kiai pasti ada kitabnya, boleh membaca, boleh kita yang mendengarkan. Kita yang mendengarkan itu buat bukti dari kitab itu loh yang bilang siapa di kitabnya itu. Saya sudah mendengarkan dari macam Gus Hasan kan gitu, kita boleh lo cross check, suruh cross check gitu kalau saya. ya Kita karena sebagai semua ini pendengar itu semua sebagai kawan-kawan pendengar yang cerdas harus gitu loh saudaraku. ini semua lagu-lagu wajib diklaim Bang, karena apa diklaim apa itu yang menciptakan katanya Alah Habib itu orang Kuitang gila itu. dari dulu saya umur 50-an ini WR Supratman ini yang dulu dipelajari semua itu ada bukunya Garuda Pancasila zaman dicetakkan semua itu lagu kebangsaan. Ya semoga ini sejarah itu dibuka dan dibuka lagi untuk anak-anak sekolah untuk generasi kita yang akan datang. Ini memang manusia laknat ini. Ya itulah manusia laknat itu sukanya mengklaim. Kalau saya ini Betul, bersuara kawan-kawan. Karena semoga loh anak bangsa itu tahu semua kita suarakan apa saja kita suarakan. Untuk sejarah itu harus dibetulkan. Macam ini abang mau menulis siapa yang pandai harus bergerak. Kalau kita ini ngomong gini untuk semangat, jadinya kita ini peduli sama bangsa kita gitu loh. Bangsa yang punya adab yang bagus kok mau ikut-ikut adab yang kurang ajar. Jalannya membusung mau diikutin. Sama orang nggak ada tawaduknya, sama sesama itu pun nggak ada. Ya, kalau kita ini orang bangsa Nusantara, tengok kalau jalan sama orang tua kita akan menunduk sorry ke apa, kalau bilang kalau mau bahasa Inggris sorry, kalau enggak ya minta maaf gitu. Kita ini bangsa beradab, apa mau sama bangsa yang nggak tahu diri, nggak punya adab. Kalau ikut adab kita nih ya tentunya Rasulullah kita sudah ikut, walaupun itu bukan orang Islam ya. Cara-cara adab lah, ini bukan secara agama ya. Kita ini sudah bagus dan maju peradaban kita. Masa mau sama betul. Pahlawi? Kalau ini adanya tensi, saya terima kasih semua apa tuh semua yang apa tuh yang bikin tensi ini. Karena kalau ini tidak dibuka nanti 10 tahun paling lama 20 tahun ini nanti anak-anak kita tidak tahu sejarah Indonesia. Nanti Ini saudaraku ya, kena forefatnya semua nanti. ini minta maaf ya, itu NU. Habib Rizik gurunya NU. Aku di Komalkomnya Habib Rizik musuhnya NU. Kenapa? Biar terdengar. Kalau ada lagu Habib Rizik itu bukan gurunya NU, buat lagu. Sebab apa? Ya sebabnya dari itu loh. Anak cucu kita ini nanti kalau diputar itu Habib Syekh, dia pembohong kok bilang macam itu. Kalau nggak tahu nanti anak-anakmu atau anak cucu kita taunya gurunya NU itu Rizik. Itu kan ya bermasalah. Kalau orang bilang itu oknum double itu mau merusak sejarahnya dari NU-nya itu bahwa gurunya itu Habib gitu nantinya. Dia sekarang 1 tahun masih tesis. Nanti kalau nggak ada yang menyuarakan, siapa lagi? Secara membela agama itu ya orang bodoh pun boleh, macam saya anaknya tukang cangkul pun boleh. Karena saya peduli, nggak mau dirusak sejarah yang benar. Ya betul kawan-kawan, karena gini, Wali Songo ini diklaim klan Baalawi, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Katanya Jawa tuh milik Tarim, pintu Tarim. Wah, sebodoh-bodohnya Habib itu sebodoh-bodohnya Habib itu katanya lebih mulia daripada ulama 70.000. Nah ini kan sudah menyesatkan.
kita nih sebagai orang Nusantara nih keadapan kita harus yang kita pakai itu budaya ketimuran. Nah ini sudah melenceng jauh itu kawan-kawan. Katanya Makanya tanpa bang ala zuriyah harus Rasul. disuarakan. Kalau kita sebagai Sering orang Islam setuju. kita pertanyakan kalau memang klan Barib Zuriyah Rasul, saya minta buktinya nyampe sekarang udah dikasih bukti gitu loh kawan-kawan. Monggo dilanjut. Ya silakan Gus ngaji kula ajeng nyimak. Gus Hasan. Apa masalah? Ini sudah jam. Dulu sebentar ya, saya makan dulu. Monggo lanjut teman. Nggih. Mboten napa nggih. Oh, nggih, Silakan saudara-saudara yang gantian mau bernarasi. Kalau aku ini memang semangat. Kalau hal apa yang dibelokkan memang aku nggak langsung nggak setuju walaupun aku ini anaknya tukang cangkul. Ini untuk generasi anak-anak saya dan keturunan saya atau semua bangsa Indonesia, Teman bukan yang untuk saya oh, pribadi. itu ikuti itu sering nonton di YouTube itu podcastnya si itu kata Gus Hasan tadi Menahem Ali itu sangat mencerahkan. Betul. Iya benar Kang. Aku nih ya ibaratnya ya, aku istilahnya ya, itu aku suka dari ada Menahem Ali. Aku tuh tahu dari mana Nabi Ismail dari kita ini keturunan dari aku tuh sejarah mau tahu bahwa bukan kita berbangga diri anak Nusantara, kita anak Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke ini ya. Kita ini istilahnya ya keturunan yang tertua, bukan dari Bani yang Yuya, Bani itu orang Arab. Kita lagi tua gitu loh saudaraku, dari peradabannya gitu loh. Silakan bernarasi, mau naik. Pak Semianto, kalau memang suka ke Menahem Ali boleh nanti saya samper. Iya, aku kan itu suka mendengarkan tuh dari Nabi Boleh kita kesana Ismail. bareng-bareng. Oh, iya. Kalau aku nih nggak tahu itu buat saudaraku, tapi aku memang menyimak itu suka. Kalau ada bukunya, insya Allah aku beli gitu. Aku ingin membaca walaupun aku umur sudah 50 tahun. Nanti dari saya apa Iya, kita kan tinggal di mana? Aku di Banyuwangi. Banyuwangi, berarti lewat Ya, aja saya. Kecamatan Sempu, Desa Jambewangi. Aku bagi alamat. Tolong dikirimkan. Siap, DM aja. Iya, Itu no Kang Yanto itu Ustadz itu Menahem Ali itu sudah terbit lo banyak bukunya ada di Shopee itu. oh ya, gini saudaraku, aku ini kan di perantauan. Aku ini sebenarnya di Malaysia. Tapi aku ini menyuarakan dari sini kan. Ada dulu yang mau cari rumah saya itu, saya kasih tunjuk. Rumah saya itu di Jambewangi. Desa saya Jambewangi. Buku karya Menahem Ali, karyanya apa namanya ya itu ya, Bang Han? Ya. Aku siapa saja yang punya buku, insya Allah aku mau beli. Insya Allah siapa saja itu Iya, Bang memang untuk Kira-kira saya. apa itu karyanya maksudnya? Ya, Saya juga mau nyari juga. itu banyak di Shopee itu Kang, tinggal diklik di kolom pencariannya itu karya Menahem Ali gitu aja udah Oh keluar iya semua iya. bukunya nanti. Sama ini kan yang disusun Gus Jazuli juga kan, hurufat-hurufat itu kan sudah jadi buku juga gitu kan. Itu kan bagus juga. Lah iya Kang, gini loh Kang, kita kalau boleh ramekan beli semua apa yang sudah ditulis siapa saja tentang sejarah apa, kita bagikan untuk anak cucu kita, dibilangin ini buku ini kalau ayah sudah ini kau salin, sudah tak ada salin dari cucu ke cucu sampai yang umur kiamat nggak apa-apa. Dan kitab suci Al-Quran pun macam itu kalau. Jadi kita menjaga. Ini kalau aku ini ada keinginan macam itu. Jadi terjaga siapa saja nanti nggak boleh meremehkan anak Nusantara ini kita. Itu loh. Tentang sejarah-sejarah kita ini. Jadi nanti kita ini jadi peradaban yang paling bagus. Bapak, Iya. bangsa kita ini bangsa yang toleran seluruh dunia. Gitu loh.
Jadi kita ini jadi bukan kita ingin jadi menguasai enggak, tapi buat contoh dunia bahwa kita hidup di Indonesia ini senangnya macam itu, orangnya toleran, nggak mempermasalahkan apa suku budaya, kan gitu sebenarnya itu hidup di Indonesia. Karena akhirnya berpatokan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, silakan saudaraku. Ini Pak, manusia palsu nonton nanti di DM Pak ya. Siap, siap Bang. Pengen ngobrol sedikit ini. Nggih, kamu nih palsu Mudah-mudahan niki pun kula berteman nggih. Sinten mawon sing gadang anu nggih jenengan DM kula menawi nggih. pembukuan. Siap, Sinten siap, mawon siap. lah. Siapa saja kita harus DM dulu biar mengenal satu sama lain. Siapa tahu Nggih. Siap. saya dan saudara enggak istilahnya lah dari buku siapa saja itu kita ini bisa bersenambungan gitu semua. Jadi orang Indonesia itu pintar karena membaca dan pintar berliterasi, nggak mudah dibodoh-bodohi gitu loh. Betul, cakap sekali Pak, betul. Dari bawah pun walaupun tukang becak pandai istilahnya, oh ada buku bisa membaca. Dari tukang cangkulnya serupa saya bisa. Jadi kita ini pinter semuanya, nggak ada pembodohan di antara satu sama lain gitu loh. Itu kan tujuannya kita hidup kan ya macam itu toh saudaraku. Nggak ada ingkar di antara satu sama lain. Iya, betul. Itu kan ya falsafah hidup kan harus macam itu. Jadinya itu nggak ada pembohongan satu sama lain kan gitu. Itu kan kalau ikut ya tanya itu Gus Hasan biar meneruskan, aku orang biasa. Tapi aku dalam hidup itu ada patokan macam itu. Gitu. Ya saya sih berharap kita doa aja lah, mudah-mudahan ya. Terus ini kawan-kawan yang ada di sini di Komal ini apa namanya ya, bikin suatu kelompok nih untuk memang saya nggak bisa sendiri. Mudah-mudahan saya ketemu tim yang solid nih. Ya, saya suka adventure kemana-mana nih, kesana kemari. Jadi mudah-mudahan ada di suatu tempat, ada nama desa ini kenapa terciptanya atau sejarahnya gimana. Saya suka nulis gitu. Oh, Ya, lah iya. mudah-mudahan bisa. Kalau saya gini Kang, kalau saya ini kan Banyuwangi, nanti dipertanyakan masalah Banyuwangi siapa itu rajanya Minak Jinggo kan gitu, ada itu Kang sejarahnya. Kita lebih pertanyakan dari desa-desa itu ada Kang, sejarahnya itu ada gitu loh. Banyuwangi ada sejarah, yang ada kerajaan kan Banyuwangi ada kerajaan tuh. Kerajaan Minak Jinggo, kalau di Kediri kerajaan itu harus ditulis semua Kang. Itu pembelajaran sejarah kita gitu loh. Bahwa kita ini ada sejarah yang penuh liku-liku, jadinya tahu loh. Nanti disebarkan. Jadi orang kita suka membaca, walaupun selepas nyangkul, kalau rileks-rileks membaca gitu, ya membaca apa saja. Kalau malam Jumatan ya kita sebagai Muslim ya yasinan, membaca Al-Quran. Selain waktunya ya boleh membaca yang lain kan gitu. Jadi ini kita ini boleh cerdas semua itu. Dan tujuan kita mencerdaskan, biar semua cerdas, nggak dari bilang kaum gitu. Kita harus membaca semuanya, itu kan sejarah, nggak salah. Oke, silakan Kang. Posisi Pak Yanto sendiri tang pundi Pak Yanto? Bulannya di Kuala Lumpur. Oh sekarang di Kuala Lumpur. teman-teman. Iya, aku mesti di Kuala Lumpur. Insya Allah kalau ada siapa yang ada buku, insya Allah aku beli, aku kirim. Nanti tolong di itu biaya berapa macam itu aku. Siapa saja lah. Aku ingin punya buku-buku macam itu. Aku kan nggak bersekolah, cuma ada di saya sekolah semua.
Aku anak yang pertama. Di DM aja nanti Pak Yanto. Pengen DM nanti, pengen ngobrol-ngobrol lah. Oh iya ya. Kalau aku soal kebangsaan memang semangat lillahi ta'ala. Aku hidup mati Monggo ya. lanjut kawan-kawan, lanjut monggo tentang nasab. Nggih, niku lho sing pinter nasab kula ngirim kula nyimak kula lek masalah niku kula nyimak. Soal kebangsaan kula nggih ngomong kita mau bersatu padu biar nggak mudah dibodohi, kita saling ingat mengingatkan sebagai seorang manusia beragama Islam, contoh untuk umat sedunia kan orang Islam sebenarnya. Dari perilaku apa-apa saja kan orang Islam. Itu buat contoh apa dinamakan orang Islam, orang mukmin atau orang muslim. Kan perilaku kita itu buat contoh sebenarnya. Karena Nabi kita kan yang mencontohkan memperbaiki akhlak. Jadi kita sebagai orang muslim atau mukmin ya buat contoh sebenarnya itu. Nggak boleh merasa yang paling masuk surga, ya nggak boleh. Buat contoh saja gitu, dilakukan apa yang kita ketahui kan gitu, perilaku kita kan gitu. Jadinya orang yang non muslim itu tahu, oh orang muslim sebenarnya gini orangnya, toleran, saling mengerti, tahu. Jadinya nanti kan tertarik dalam perilaku kita. Oh orangnya sebenarnya nggak sombong, orang muslim, oh suka bersahabat gitu. Silakan saudaraku. Dulur semua izin saya mau live dulu. Mungkin mau persiapan buat besok kerja. Oh iya, Terima iya. kasih banyak Kos. Terima kasih, sukses semua ya. Sama-sama. Sehat selalu semuanya. Ya, sama-sama saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru selesai teman-teman. Ya, amin Tutup sih. Gus, sehat selalu Gus. Amin, amin, amin. Jangan lupa rokokan dulu Gus. Nah ini ngutut ini sih, ngutut sih ini. Alhamdulillah Gus, aku mendengarkan sejarah-sejarah ini. Aku kadang menangis Gus. Itu hati itu menangis, ya Allah. Bangsa kami ini orang-orang yang banyak dari keturunan baginda Nabi. Ah. Tapi kok malah dihinakan sesama anak bangsanya sendiri. Kok malah membela dan membelot sama orang yang nggak pasti dan palsu. Itu aku menangis. Aku ini istilahnya orang nggak pinter sama saudara mengaji atau banyak orang nggak pinter sama saudara mengaji atau banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Saroni. Silakan. Izin tak mute, tutup kios Gus. Oh ya, 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 ya. Aku dan berterima kasih ini di umur-umur senjaku ini. Aku dapat ilmu dari saudara-saudaraku. Rumahku sasarannya aku suka. Dengan penjelasannya detail. Alhamdulillah. Menambah dan menguatkan. Bang Semianto, Oke, kenapa Gus? mungkin kena lintriknya sampean itu dari Banyuwangi. Nggih gitu. Ya doain aja Bang Semianto. Nggih, kula doain bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang-orang seperti Ratu Bagus, Sahroni ini sudah tidak bisa membuli saya ini sebentar lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya ngebully dikit, udah rungkat, aku mau kelonsik gitu Bu. Gitu.
Nggih. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya Bu, nggih semoga Gus sukses. Mengke lek Amin, amin, amin. nggih teng Banyuwangi insyaallah Gus kula ajeng tengenin jenengan. Monggo, 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 monggo. Monggo, silakan, silakan. Nggih. Ini saya di pojokan, teman-teman. Nggih. Kula niki Pojokan. terus mboten ngaji Gus, tapi ket tasik bujang kula niki kula teremen teng ngene Kiai. Untul sian itu nite sepeda nih sepeda biasa. Ayo panas itu. Teremen kula niki. Cukup, enggak? Enggak. Enggak, wis. Cukup. Langsung pulang. Enggak, aku di depan. Oh iya. Nambah telepon masih sih. Iya, wis. Yang Enggak bae kate mulai sampean. bentar ya jam 12 tak aku kadang. Iya. Jam 12. Tak aku peduli. Oh iya, iya. Ayo nanti kalian jenengan. Iya, karepmu wis. Ndang wis rono. Enggak nanti. Iya, iya. Kalian telepon bisa. Iya. Monggo teman-teman, apa yang mau dibahas ini? Saya tadi sambil makan itu kurang begitu fokus mendengarkan teman-teman. Mohon maaf. Santri bersarung ada suaranya tadi nih. Saya tidak dengar santri bersarung bersuara nih. Om ke Meteor. Ke Meteor, jangan cuma masuk doang Meteor. Ki repot dia apa Meteor? Ah, itu ada Gus. Kenal dengan anu sampean Gus, dengan Siapa siapa itu Lora Hamid yang dari Pelalang gitu. Lora Hamid dari Palalang itu Unda. yang bersebelahan dengan Batu Ampar Timur itu rumahnya. Unda, saya kan Bangkalan saya soalnya. Saya Bangkalannya saya. Kalau Batu Ampar kan Makassar. Ya, nggak mungkin pernah ketemu gitu. Soalnya kalau saya lihat semalam aja ada di tetangga saya, di sepupu saya itu sampai jam 2 itu ngomong-ngomong soal nasab. Sepertinya beliau itu sudah lama dalam memperjuangkan nasab Iya. ini Wali Songo itu. Kirain Gus Hasan kenal sama beliau gitu. Saya itu Bang Hans. Memang saya lahir di Bangkalan ya. Cuman dari kecil saya di Surabaya. Kemudian sekarang saya domisilinya di Jogja. Soalnya saya itu kalau di Madura itu nggak tahan saya. Panas. Kalau di Jogja ini, aduh, enak teman-teman. Hawanya dingin. Kalau seandainya ketemu misalnya di live-nya sama itu Lora Hamid itu bagus Gus dia jauhnya itu. Iya, belum pernah Bang Han, belum pernah. Ya Allah, ya Rasulullah. Kayaknya beliau hafal loh silsilah Batu Ampar, silsilah Batu Ampar Timur, Barat, silsilah Iya, itu iya. kan Bangkalan itu. Mungkin beliau ya. Anggotanya Beliau Mak itu Rifat mungkin ya. Kenapa? Anggotanya Mak Rifat mungkin. Iya, anu itu dia yang mimpin itu di Pelalang itu beliau jadi ketuanya itu apa yang dari Gersempal itu. Gersempal mana Sampang itu ya. Iya, Torikah Tijan apa Naksabandia itu. Nasabandia. Ya, yang dari Ya Gersempal mungkin mungkin
apa ya, ya nggak akrab mungkin atau nggak kenal gitu, cuman pernah ketemu mungkin begitu kali. Soalnya anu Bang Hans, saya itu orangnya pemalas saya itu. Kalau nggak penting-penting banget saya nggak keluar rumah gitu. Kalau Rahamid itu aktif orangnya, super aktif itu. Mm-mm. Kata temannya itu yang sering ikut, pernah nyampe ke rumahnya itu si Ustadz Menahem Ali itu pernah nyampe katanya begitu. Ya kan di Surabaya beliau. Ya dekat. Kan beliau kan dosen Erlangga kan, UNED. Iya. Kemarin itu tanggal Assalamualaikum 17 Gus. Juni. Waalaikumsalam Bang Ras. Tanggal 17 Juni itu kan beliau launching buku yang terbaru itu ya. Tentang pembuktian historical sejarahnya Nabi Muhammad itu, silsilahnya Oh itu. iya. Oh iya, iya benar. Itu kan di Hotel Syahid itu. Saya diundang sama beliau, dikasih undangan VIP. Kemudian sempat ngobrol sampai malam itu sama beliau itu. Acara kan selesai duhur tuh. Nah, duhur sampai sore itu kan debat kristologi. Nah, itu saya enggak begitu mengikuti yang kristologi itu. Jadi saya ngobrol sama Prof. Manahem Ali itu. Sampai makan malam. Saya ikuti loh itu di podcastnya Menahem Ali itu tentang pembuktiannya itu Nabi Muhammad itu di Iya. atau Hit TV itu saya ikuti. Bagus penjelasannya itu. Iya. Cuma saya belum sempat. Beliau itu sempat gini sama saya. Gus, nanti kalau sudah selesai kajian kitab-kitabnya Keiman, tolong buku-buku saya juga diangkat di TikTok ya Gus ya. Soalnya itu penting untuk membantah narasi-narasi mereka yang katanya tidak penting adanya kitab sezaman gitu. Karena dalam ilmu pengetahuan sejarah dan filologi itu penting adanya kitab sezaman itu, atau yang disebut dengan data sekunder dan data primer dan sekunder itu penting gitu. Iya, benar. Gus, minta maaf ya, yang bilang kalau kiai itu atau ustadz yang nggak penting, ya suruh ngaku saudara saya saja lah Gus, saudara tukang macul. Siapa? Ya siapa saja itu kiai-kiai, jadinya kan nggak jadi kiai, jadi tukang macul, goblok, Iya. biar goblok. Ya, Kan Hanif maunya kan Alatos itu yang gitu. ngomong kan. Ah, Hanif Iyalah, Alatos itu kan yang ah, Alatos itu yang Hanif pertama kali Alatos. bilang itu ketika dia menanggapi Kiai Imad melalui artikelnya yang dikirim melalui RMINU Banten. Dia mengatakan begini, kesalahan mendasar dari Imaduddin Usman Al-Bantani karena dia mensyaratkan adanya kitab sezaman atau yang mendekati zamannya. Padahal tidak ada syarat adanya kitab sezaman atau yang mendekati. Cuma kan jadi host itu capek Bang Sabda, benar. Capek lewatin. Kayak semalam saya sampai jam berapa itu? Sampai jam 4. 4. Sampai jam 4 Bang Sabda. Tapi memang ya untuk jadi host itu saya sendiri itu tidak kuat. Serius 100% tidak kuat. Saya sudah beberapa kali nyoba itu. Mungkin karena tipologi saya ya, kalau nggak saya tunggui itu nggak bisa gitu. Jadi harus saya tunggui sampai selesai. Makanya saya kalau buka komal itu ya entah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali aja. Karena dulu nyoba itu waduh berat sekali gitu. Pernah nyoba, aku tahu sekalipun dari punya TikTok gak pernah jadi host. Coba lah sekali-kali. Alah ngapain dok? Nah kan sampean aja nggak mau kok. Gimana suruh saya bilang Itu orangnya ini dok, saya itu orangnya introvert dok. ya
bukan masalah introvert atau tidak, itu alasan itu sampai kayak Dok, gitu. jangankan jadi host di Komal ya. Kalau ada tamu ke rumah saya agak lama-lama gitu, aku gak nyaman, Dok. Bagaimana caranya tahu share gitu? Loh iya. Saya itu paling tidak suka didayoi, tidak suka ditamoni gitu. Juga ndak suka namu kan, sama berarti dengan saya gitu. Juarang Kang Kemi ya. Aduh. Nah, terus kalau misalnya besok saya ada rencana misalnya ke Surabaya, ke Jawa, terus mampir ke tempat sampean, gimana? Apa, tapi ya jangan lama-lama, pergilah aja habis itu. Butuhnya apa? Butuhnya Kang aku numpang ngopi, oke kopi 1 gelas selesai diminum, oke sudah selesai gitu. Nggak beneran Dok, aku nggak iso Dok. Makanya apa ya, orang pengen main gitu. Temanku dulu itu lebaran gitu ya. Apa itu miss call dia nggak tahu rumahku. Jadi dia itu kelusur di jalan gitu. Alamatnya mana nggak tak kasih tahu biar aku nggak didatangi. Nggak bisa. Saya termasuk orang yang nggak bisa berbahasa basi Dok. Ngobrol Iya, bahasa paham, basi boleh ya, lah, nggak bisa, ya. nggak berbahasa basi Bang Sabda. Maksudnya kan ya masa lambo orang nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba kan kenal di dunia maya istilahnya kan. Tiba-tiba ketemu gitu loh, pingin ketemu. Iya, kayak gitu itu bener Dok. Tapi kalau terlalu lama itu ya juga nggak nyaman gitu ya. Bener kan ya Kak Iya, Sabda? apa Kalau cerita saya itu nih Dok? Aku nggak tahu. Kemi, orang-orang yang suka nerima tamu gitu tiap hari itu ada aja temennya yang main ke rumah diajak ngobrol. Aku gak iso gitu, iya nggak bisa. makanya dulu itu di depan rumah itu tak kasih gazebo ya kan, ya langsung tak kasih, tinggal kasih kopi, terus tinggal kalau kalau mau lama-lama ya terserah, sampai pagi pun besok terserah, tapi saya akan masuk lagi gitu. Lah masalahnya gini, nek orang kan misalnya ketemu, pingin ketemu, datang gitu kan. Ya opo, kesampean itu kan sebagai tuan rumah itu kan tamu itu adalah raja gitu. Iya, tamu adalah raja, tapi kalau tamunya ngelama itu bukan raja, itu rampok. Yo, nggak ngelama. Kita ini kan pingin silaturahmi, ngobrol apa, ngalur ngidul gitu loh. Nanti diagendakan kalau saya ada di sini pulang ke Indonesia Dok katanya. Ya saya nongkrong saya nanti ya. Urusannya sama saya Al-Kabiri. Paling demen ya kalau kedatangan tamu itu. Tapi kalau yang dibilang Alkemi bilang Zagebo itu emang harus kita bikin karena kita orang emang iya, karena kita orang emang asal usulnya begitu. Waktu di kampung Melayu juga itu tamu-tamu seperti Mbak Alwi datang hagelop, kita kasih tempat mereka. Kita tempat, jadi nggak kelihatan rumah kita, jadi perempuan keluar masuk nggak kelihatan sama mereka, begitu. Si Balu ini kalau datang Diminta ya, takut diminta ya saya. morok. Gimana? Nanti Emang di anaknya Saudi juga